Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabar? Salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini kita masuk ke pembelajaran kita bab 2 tentang norma dan keadilan. Apa itu norma? Mari kita lihat video berikutnya. A. Norma dan keadilan. 1. Pengertian norma. Menurut Aristoteles, manusia adalah zoon politikon, artinya selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Pada dasarnya, manusia memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk sosial artinya manusia selalu membutuhkan orang lain, atau manusia tidak dapat hidup sendiri. Dan sebagai makhluk individu artinya bahwa setiap manusia memiliki pemikiran dan kepentingan yang berbeda dengan manusia lainnya. Untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukanlah suatu tatanan kehidupan berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Tataran aturan inilah yang kemudian disebut dengan norma. Maka, norma dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur pergaulan hidup di masyarakat yang bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan atau konflik. Ada 4 macam norma yang berlaku di Indonesia, yaitu 1. Norma kesusilaan, 2. Norma kesopanan, 3. Norma agama, 4. Norma hukum. 1. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hukum yang bersumber dari bisikan kalbu dan suara hati manusia. Sanksi dari norma ini yaitu penyesalan terhadap diri sendiri. Dan contoh dari norma kesusilaan adalah tidak suka berbohong, berani berkata jujur. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus berani berkata jujur dan mengakui kesalahan kita. Yang kedua, saling membantu dalam membersihkan kelas. Yang ketiga, ketika teman atau orang dalam kesusahan, kita menolong mereka. Dua, norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan yang sumber dari norma ini. Contohnya, mengucap salam ketika bertemu dengan guru. Yang kedua, hormat terhadap orang yang lebih tua. Yang ketiga, mengikuti tidak masuk ke guru. Yang keempat, memakai kata maaf, tolong dan terima kasih. Dan sanksi dari norma ini adalah jika kita melakukan kesalahan atau melanggar dari norma ini, maka sanksi kita dikucilkan, dicemooh, atau dibenci atau tidak disenangi oleh masyarakat. Yang ketiga adalah norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, beribadah sesuai agamanya masing-masing. Indonesia memiliki 6 agama, yaitu yang pertama agama Islam, yang kedua agama Kristen, yang ketiga agama Katolik, yang keempat agama Hindu, yang kelima agama Buddha, dan yang keenam adalah agama Konghucu. Contoh yang kedua yaitu berdoa sebelum makan. Biasakan kita berdoa sebelum makan sebagai rasa syukur kita terhadap Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya kepada kita. Dan sanksi dari norma agama ini yaitu dosa. Yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat dan dibuat oleh lembaga resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus dipatuhi oleh masyarakat.
sumber dari norma hukum ini yaitu lembaga hukum negara, dan sanksinya yaitu hukuman penjara, kurungan ataupun denda. Contoh dari norma hukum yaitu memakai helm ketika berkendara di jalanan. Yang kedua yaitu membayar pajak tepat pada waktunya. Fungsi norma: 1. Sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Dan yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Bu harap kalian dapat mengerti dengan